waktu yang disediakan untuk kita bisa beraudiens bersama pada kesempatan ini. Jadi di sini kami dari PMKRI telah melihat ada persoalan yang terjadi di daerah ini terkait perekrutan PDT. Jadi terkait perekrutan PDT ini, yang pertama kami dari PMKRI mengapresiasi terkait perekrutan ini karena di periode ini perekrutannya secara terbuka untuk kemudian para masyarakat bisa mengambil bagian untuk mengikuti seleksi secara terbuka. Ini kami berikan apresiasi dari PMKRI. Tetapi dalam perekrutan ini telah menimbulkan beberapa persoalan yang perlu kita lihat bersama. Dan di sini yang menjadi persoalan adalah terkait pengumuman yang dikeluarkan menyangkut persyaratan seleksi PDT. Ini bertentangan dengan Perbup nomor 71 tahun 2001. Dalam Perbup itu sebenarnya sudah mengatur terkait persyaratan seleksi PDT. Tetapi dalam pengumuman itu ada bertentangan terkait dengan Perbup itu. Jadi yang menjadi persoalan itu salah satunya adalah umur. Dalam Perbup itu sudah mengatur tentang umur. Bahkan di persyaratan juga sudah buat. Tetapi dalam perekrutan ada yang lolos administrasi tapi umurnya sudah melampaui. Dia baru calon seleksi PDT itu atas nama Teresia Rosningsi Sarumaha SAG, lahir di Nias 12 Oktober tahun 1967. Sekarang berusia 55 tahun. Sementara yang baru daftar untuk seleksi PDT maksimal usia itu 46 tahun. Lalu kemudian lulus administrasi ini melihat dari perspektif apa? Sehingga kemudian dia lulus administrasi. Ini perlu kami sampaikan untuk kemudian kita bahas bersama. Dia bekerja sebagai pengelola rumah jabatan, tempat kerja bagian umum Setda Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu kemudian terkait IPK. Dalam persyaratan itu, pengumuman persyaratan seleksi PDT tidak cantumkan terkait IPK. Sudah berjalannya waktu, baru keluarkan bahwa salah satu persyaratan adalah IPK dengan maksimal IPK itu paling minimal itu 2,75. Sebenarnya persyaratan itu sudah dicantumkan dalam Perbup terkait IPK ini. Tapi dinas terkait yang mengatur tentang persyaratan itu lalaikan terkait Perbup yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini perlu disikapi Pak Bupati terkait kepala dinas itu. Lalu yang berikut, planningnya tidak jelas. Kira-kira perekrutan ini jangka waktunya sampai kapan? Sehingga ini melalui pantauan kami dari PMKRI terlalu molor dalam perekrutan ini. Ini kapan operasi kinerja berjalan kalau perekrutannya tidak ada ketetapan waktu yang pasti. Sesungguhnya kalau dalam Perbup itu di bab 6 pasal 8.4 itu perekrutan itu sebenarnya di bulan November tahun berjalan. Bulan November tahun berjalan sehingga bulan Desember minggu pertama itu sudah ada persetujuan dari dinas terkait. Nah, ini kelalaian dari dinas terkait itu. Yang kemudian di bulan Januari baru buka perekrutan. Sementara dalam Perbup yang menjadi rujukan konstitusi dalam perekrutan PTT sebenarnya bulan November sampai bulan Desember minggu pertama. Lalu yang berikut, ini adalah persoalan-persoalan yang kemudian menimbulkan dampak. Dampak yang kami temukan di lapangan itu terkait dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang kami temukan itu di SMPN Satapsono. SMP Satapsono itu terdapat 9 guru.
3 guru PNS, 1 guru honor, 6 guru kontrak. Mohon maaf, 2 orang PNS, 1 orang guru honor, 6 orang kontrak. Nah, 2 orang ini basic ilmunya 1 di biologi, 1 di bahasa Indonesia. Selain itu, mata pelajaran yang lain ditangani oleh para kontrak, 6 orang itu. Lalu kemudian dari beberapa bulan kemarin, dari bulan Januari sampai bulan Februari memasuki ke Maret, proses belajar mengajar di sekolah macet, tidak efektif karena kekurangan guru. Ini adalah salah satu dampak yang berakibat pada generasi bangsa. Dan ini juga sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 terkait bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang berikut terkait kesehatan. Tadi malam kami sempat bertemu dengan pasien dan sempat keluhkan persoalan yang mereka alami di rumah sakit umum. Untuk pelayanannya tidak efektif, soal makan minum di rumah sakit juga tidak teratur. Sehingga mereka merasa bahwa sangat terbeban ketika masuk rumah sakit karena pelayanannya tidak efektif. Itu atas nama John Gusmal. Lalu yang berikut, ini kami sudah pantau kota dari BTN ke Taman Kota Kilo 1 itu sampah berserakan karena tidak ada pekerjaan terkait itu. Ini kami ada foto dan buktinya. Jadi ini perlu disikapi ketika kita diam dan menanti kepala dinas untuk mengatur terkait PTT ini, kemudian tidak ada target waktu yang pasti, kira-kira pekerjaan kebutuhan daerah ini terkait pekerja-pekerja itu kira-kira kapan beroperasi. Ini berdampak fatal dan berdampak berkepanjangan terhadap daerah ini. Jadi kita minta kepada Pak Bupati untuk mengambil sikap, jangan sampai dinas terkait itu bukan mengepentingkan sisi kemanusiaan, tapi pentingkan kepentingan politiknya. Itu yang kita tidak harapkan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan terkait Ibu Roseningsi itu, jangan sampai itu unsur nepotismenya di dalam. Perlu hindari itu. Kalau secara seleksi administratif, beliau tidak lolos lagi karena umurnya sudah 55 tahun. Sementara dalam persyaratan 46 tahun. Kecuali kontrak lama yang mau tes lagi. Itu diatur dalam persyaratan juga dicantumkan. Jadi ini kami minta tanggapan Pak Bupati dan sekaligus ini kita dari PMKRI mengambil sikap karena kita tidak mau untuk kemudian dampak berkepanjangan. Jadi kita minta untuk copot kepala dinas BKD. Lalu yang berikut kita minta deadline waktu untuk kemudian jangan sampai persoalan ini berkepanjangan dan daerah ini kekosongan pekerjaan. Karena perekrutan ini mengingat akan kekosongan tenaga kerja di daerah ini, mengingat kebutuhan daerah ini. Sehingga kami dari PMKRI minta supaya paling lambat itu tanggal 28 Februari akhir bulan setidaknya harus tuntaskan terkait perekrutan PTT ini. Lalu yang berikut, tolong evaluasi para pegawai di Dinas BKD. Jadi untuk sementara seperti itu kami minta tanggapan. Sebelumnya saya beri kesempatan untuk kembalikan kepada Pak Bupati untuk berikan tanggapan. Baik, terima kasih. Jadi hanya 1 orang pembicara saja kan dari PMKRI. Mungkin masih ada tambah lagi, saya persilakan. 1 dulu. Ya, baik. Terima kasih. Saya bisa minta perkenalkan yang hadir ini ke dari adik-adik PMKRI ini. Mungkin dari ketua dulu. Ketua kan sudah lama kita tidak ketemu tuh, jadi mungkin nama berubah ke apa bisa perkenalkan. Kasih mic dulu. Tapi nama tidak berubah tuh Pak Ketua. Ya, silakan. Dari Pak Ketua, habis itu yang tadi ngomong ini nama siapa? Giot.
Tulasi. Nah, silakan Pak Ketua. Cek. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera. Belum bagi kita ganti semua. Ketua PMKRI Belum Belum. Belum. Nah, silakan Pak Ketua. Baik. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah bersedia untuk menerima kami di ruangan ini untuk kita melakukan audiensi bersama. Langsung seperti poin. Nama saya Christopher Sgota, masih sebagai Ketua Presidium PMKRI Cabang Kemenanu untuk periode 2021-2022. Masa jabatan akan berakhir bulan Juli tahun 2022 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikut. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Langsung saja perkenalkan, nama saya Berkianus Sambai, biasa disapa Melki.